تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام والإيمان rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini bisa kembali hadir di rumah Allah Ta'ala ini untuk mengkaji agamanya, menuntut ilmu syar'i yang ini amalan yang sangat mulia yang tidak banyak diketahui oleh manusia, bahwa menuntut ilmu agama itu adalah ajrul ibadah. Ajrul ibadah yang paling mulia, tidak bisa ditandingi oleh apapun kemuliaannya, tidak bisa ditandingi oleh apapun kemuliaannya. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun kemuliaannya dan keagungannya, keutamaannya, selagi dia itu lurus niatnya. Selagi dia itu lurus niatnya. Artinya syarat untuk menjadikan ilmu itu menjadi amal yang mulia ketika seorang itu membangun di dalam belajar itu benar dan lurus niatnya. Itu yang gak bisa ditandingi oleh apapun. Tandingnya apa? Sama jihad fisabilillah tidak bisa menandingi ilmu. Karena jihad itu, kalau membangun jihad tanpa ilmu, bisa jihadnya itu rusak, keliru. Ya, mau ditandingi oleh haji dan umrah, gak bisa. Karena orang yang berhaji dan umrah tidak membangun di atas ilmu, tidak diterima ibadah haji dan umrahnya. Karena Allah melarang ibadah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kau jangan berhenti kepada satu amalan yang kau tidak memiliki dasar ilmu. Mau apa lagi? Tandingi apa? Khuruz keluar 30 hari, 40 hari, 90 hari. Bisa ditandingi? Gak bisa. Kalau mereka keluar berdakwah tanpa ilmu, bahaya. Nanti bisa menyesatkan manusia. Berdakwah itu harus dengan ilmu. Itu jalannya Nabi dan para pengikut Nabi. Dalilnya ada di surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ila Allah, aku menyuruh manusia ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Basirah maknanya al-ilmu wal yakin, ilmu yang dibangun dengan keyakinan dan kebenaran. Ana wa man ittaba'ani, saya dan para pengikutku. Atau ada apa? Ad'u ila Allah ala basirah. Saya dan para pengikutku itu berdakwah di jalan Allah dengan ilmu dan keyakinan. Nah, ini jalannya para nabi, jalannya Rasulullah. Nah, itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ya. Tapi dengan syarat kalau lurus niatnya, kalau benar niatnya. Kalau niatnya tidak lurus, ini jadi perkara yang menghinakan. Disebutkan dalam hadis, api neraka dinyalakan oleh 3 orang. 3 orang ini, pertama orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, tapi niatnya ingin dikatakan syaja'ah, biar dikatakan sang pemberani. Itu niatnya, dilempar ke neraka. Padahal jihad, ya, min salamat Islam, punah di puncaknya Islam. Tapi karena niatnya ingin dikatakan syaja'ah, agar dikatakan sang pemberani, bukan ingin menegakkan kalimat Allah, dijadikan korek api neraka pertama kali dinyalakan api neraka dari mereka. Kedua orang yang bersedekah. Sedekah ini kalau ikhlas jangan ditanya pahalanya. Banyak ayat-ayat Allah menjelaskan di antara ciri-ciri itu orang yang bersedekah. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum, tentang harta yang Allah berikan kepadanya. Harta itu dibelanjakan, diberikan kepada orang fakir yang meminta, dan diberikan kepada orang fakir yang tidak meminta. Itu ciri ahlul jannah. Namun ketika dia niatnya ingin dikatakan dermawan, cari sanjungan manusia dengan sedekahnya, maka dijadikan pula korek api yang kedua.
Tiga orang yang belajar agama. Ini kalau tadi sudah kita jelaskan, kalau keutamanya belajar itu sudah luar biasa. Tapi dia salah niat juga. Dia belajar agar dikatakan kiai, agar disebut orang alim, agar diustadkan, agar dikiaikan, agar dicium tangannya kemana-mana dia pergi. Niatnya itu korek api yang ketiga juga. Nah, padahal belajar agama, jadi niatnya agar disebut seorang alim, seorang kiai, seorang mubaligh, dan lainnya. Selanjutnya orang yang belajar Al-Quran, kalau ikhlas jangan ditanya pahalanya. Orang-orang yang kembali kepada Al-Quran itu, tapi niatnya juga salah. Yang dikatakan qari, ahli baca Al-Quran, dan itu semua Allah beri. Yang ingin dikatakan alim sudah dialimkan di dunia, sudah dipanggil Pak Kiai, yang isinya Bu Kiai, mana-mana dicium tangannya oleh manusia. Ya, yang ingin jadi ahli Quran sudah dipuja-puji manusia sebagai ahli Quran, orang yang alim dalam baca Quran dan belajar Al-Quran dan apa? Mengetahui ilmu Quran. Yang sedekah juga sudah disebut sang dermawan, bahkan dijuluki Bapak Dermawan. Sudah diberi semua apa yang mereka niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan seorang akan dapatnya apa yang diniatkan. Iya, jadi kalau salah niat, fatal. Kata Imam Ahmad, ilmu itu gak bisa ditandingi oleh apapun. Idza sahat niyatuhu, kalau benar dan lurus niatnya. Kemudian ditanya oleh salah seorang muridnya, bagaimana itu imam niat yang benar dalam belajar? Kata beliau, raf'ul jahl 'ala nafsi wa 'ala ghairihi. Niat yang benar dalam belajar, kau niatkan belajar itu untuk mengangkat kejahilan dirimu, untuk mengangkat ketidaktahuan dirimu. Sebab manusia itu pada asalnya jahil semuanya, tanpa kecuali. Pada asalnya kita semua Bapak Ibu jahil semuanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Jadi ya, kalau nggak kita angkat ketidaktahuan, berarti kita kembali ke asal. Walaupun sudah tua, kalau tidak belajar, ya dia jahil. Baru hilang kejahilan kalau dia angkat jika dia menuntut ilmu. Itulah niat yang benar. Kemudian dia berupaya untuk mengangkat kejahilan orang lain setelah dia punya ilmu, maka dia bisa dakwahkan ilmu kepada orang lain, sehingga kita bisa menyelamatkan kejahilan orang lain. Itu niat yang benar, dan itu yang tidak bisa ditandingi oleh apapun, sebagaimana perkataan dia. Terlebih-lebih ilmu Al-Quran Bapak Ibu yang kita pelajari malam ini, itu ilmu yang harus kita ketahui sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, matan apa yang paling kita dahulu untuk kita hafal? Kita beliau, Kitabullah. Hafal dan Kitabullah. Ya. Nah ini lautan ilmu, masdarnya kepada Al-Quran. Sehingga kalau kita mempelajarinya saja, mempelajari saja, itu sudah dimuliakan oleh Allah. Bagi hukum, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, ya, sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran. Jadi belajar saja sudah sebaik-baiknya manusia mau belajar Al-Quran. Apalagi dia mengajarkan kepada manusia setelah dia mengetahuinya. Nah, ini lebih ekstra lagi kebaikannya. Tapi seorang menuntut ilmu untuk mempelajari kitabullah, ini sudah dikatakan khairu, sebaik-baiknya manusia. Karena itu kita bersyukur dimudahkan oleh Allah untuk bisa belajar bersama di sini. Dan istiqomah, jaga komitmen, jangan mudah undur. Ya, sudah 2 pekan sekali izinnya. Nah, nanti kalau izin sekali berarti ngajinya sebulan sekali. Ini repot mau jadi alim kalau hanya sisa-sisa waktu dan sisa-sisa tenaga. Ya. Dunia sudah optimal kita habiskan untuk dunia, tenaga, pikiran, waktu. Adapun akhirat hanya sisa-sisa tenaga. Padahal dunia yang kita upayakan itu akan kita tinggal, sementara akhirat itu akan kita ketemu. Ya, dunia ini apapun yang kita miliki akan kita tinggal semua. Dan
kita kadang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini menunjukkan ketidakcerdasannya. Inna lillahi ibadan fatana talaqud dunya wa khawful fitnah nadaru fiha ala ma'alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujatan wa takhadu salihal a'mali fiha sunnah. Di dalam Muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin dikatakan Allah itu memiliki hamba-hamba yang pintar dan cerdas. Siapa sih? Talaqud dunya wa khawful fitnah. Mereka mentalak dunia, hati-hati dengan dunia, dengan segala fitnah. Karena takut apa yang ada dalam fitnahnya. Nadharu fiha fala ma'alimu. Akhirnya mereka pun meneliti, mengoreksi, mensurvei tentang dunia dan hakikatnya. Akhirnya mereka tahu, mengetahui, mengilmui apa sih dunia dan hakikatnya itu. Apa? Annaha laysat li hayyin watana. Bahwasanya dunia itu ternyata bukan tempat tinggal yang abadi. Setelah dipelajari dan dikoreksi, oh dunia itu ternyata ujung-ujungnya adalah kematian. Berarti dunia itu intinya gak abadi. Orang kaya meninggal, orang fakir, pejabat, rakyat, ganteng meninggal, yang buruk meninggal, semua meninggal. Yang olahraga juga meninggal, ya. Yang banyak duit juga meninggal. Itu isinya dunia ternyata. Setelah dipelajari bahwa dunia bukan tempat tinggal yang abadi. Nah, ketika si cerdas ini tahu bahwa dunia bukan tempat tinggal yang abadi, ja'aluha lujatan wa takhadu. Kemudian mereka umpamakan dunia itu seperti lautan yang begitu luas. Kalau begitu, anggap saja, umpamakan saja dunia itu seperti lautan yang sangat luas. Salihal a'mali fiha sunnah, maka amal salehlah yang akan jadikan bahteranya dan perahunya. Oh, berarti yang selamat dari dunia itu apa? Orang yang di dunia ini memiliki perahu. Apa perahunya? Amal saleh. Nah, itulah Bapak Ibu yang mengamalkan kita. Jadikanlah dunia ini untuk beramal yang saleh, pasti selamat. Karena dunia itu lautan yang luas. Kalau nggak punya perahu, bacalah tenggelam. Nah, maka untuk perahunya apa? Amal-amal saleh itulah yang menyelamatkan kita dari bahtera dari lautan dunia. Nah, itulah orang yang cerdas. Dan amal saleh yang paling mulia menuntut ilmu ini. Ini kan banyak orang yang tidak tahu. Orang tuh mengira belajar agama itu kan hal yang biasa. Jika yang bilang nggak banyak, ya. Padahal ini amal saleh yang ajal ibadah, amal saleh yang paling besar itu belajar. Ya. Luar biasa itu utamanya, cuma tidak banyak orang yang tahu. Itu sebagai mukadimah. Kita kembali ke ayatnya. Kemarin sedikit murojaah pada ayat surah Al-Insyirah allati anqadha dhahra bil ya wa rafa'na laka dzikrak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan bebanmu, meringankan bebanmu. Ya. Itu dosa-dosa. Karena dosa itu adalah hal yang membuat beban. Kemudian warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan Muhammad sebutanmu. Ya. Wa wada'na anka wisrak, ya. Maknanya adalah ib'ad wa tahfif. Allah akan menjauhkan dan meringankan, ya, dari beban yang menimpa Nabi. Al-wisr adalah al-umur al-thaqilatu min al-masyaqah wa takalif aw min ad-dunubi wal ma'asi. Adapun al-wisr atau dosa atau beban yang berat, itu perkara-perkara yang sangat berat yang membuat sulit dan berat, dan beban-beban baik dari dosa-dosa ataupun kemaksiatan. Ya, karena dosa itu membuat beratnya tubuh. Itu kan secara hisiah, ya. Kan kalau banyak dosa tambah gede, enggak. Tapi membebani punggung ini. Sebab dia bertanggung jawab nanti di mahkamah Allah dari dosa-dosanya. Sehingga semakin banyak dosa, semakin berat tanggung jawabnya di mahkamah Allah nanti. Ya. Yang dosa itu alladzi anqadha dhahrahu, yang telah memberatkan punggung. Yani an-nadruba wal ma'asiyah, bahwasanya dosa-dosa dan maksiat itu yang allati
tuthqilu dhahra insan, itulah yang membuat beratnya punggung manusia. Wa taj'alu tariqu alaihi masaib, dan bisa juga dosa itu mendatangkan musibah. Ya, dosa itu bisa mendatangkan musibah dan petaka. Karena itu kita berupaya untuk membersihkan diri dari dosa supaya tidak menjadi beban di punggung kita dan tidak mendatangkan musibah. Itu dengan bertaubat dan banyak beristighfar. Itu jalan agar kita bersih dari dosa. Ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, sebab dengan istighfar dosa kita akan diampuni, ditutup oleh Allah, dan tidak akan mendatangkan musibah menimpa diri kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Orang yang banyak istighfar, orang yang beruntung. Orang yang banyak beristighfar itu orang yang beruntung. Rasulullah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati yaumil qiyamah istighfaran katsira." Beruntunglah orang-orang yang dia dapat pencatatan ketika di akhirat penuh dengan banyak istighfar. Ya, luar biasa istighfar itu memiliki keutamaan yang sangat besar, menghapuskan dosa, membersihkan hati, mendatangkan rezeki, ya, menjadikan anak harta, ya. Sebagaimana perkataan Nabi Nuh alaihissalam ketika menyeru kaumnya untuk beristighfar, "Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Mintalah ampun kalian, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguh Dia sangat Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Dia akan turun hujan dari langit sebagai rezeki bagi kalian. Yumdidukum bi amwal, kami akan banyakkan tentangkan harta-harta, ya. Wal banin, sungai-sungai dan kebun-kebun, ya, rezeki dari Allah. Caranya apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena itu kalau kita diuji dengan kesulitan rezeki, banyak istighfar, banyak mohon ampun, sebab dosa itu menghalangi rezeki. Astagfirullah. Karena dikir pagi petang dilazimi istighfar 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, terus 100 kali tiap pagi dan tiap sore. Ya, supaya Allah berikan kita kemudahan, jalan kemudahan. Sebab apa? Kalau sudah istighfar, ya, dia sudah akui dosa-dosanya, Allah akan ampuni. Allah itu sangat senang kalau hamba itu mengakui, ya, mengakui dosa-dosanya. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wa nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Baik hamba-hambaku, kalian itu banyak dosa dan salah, istighfarlah kepada aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka taubat dan istighfar adalah harus kita lazimi supaya Allah akan mudahkan jalan-jalan kehidupan kita. Ya, itu diantaranya agar beban kita ini tidak berat nanti di mahkamah Allah. Maka adalah di dunia ini misinya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi yang kedua, perbanyak amal saleh. Karena amal saleh itu juga mengikis dosa. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kesalahan-kesalahan. Ya, Rasul juga bersabda, wa bi sayyata hasanatan tamhuha. Inilah dosamu dan kejelekanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosamu. Rasul juga bersabda, as-salawatul khams wal jumat ila jumat, Ramadan dan Ramadan, kafiratun liman bainahunna idza jadribatil kaba'ir. Ya, salat yang 5 waktu, ya, Jumatan satu Jumat berikutnya, Ramadan satu Ramadan berikutnya, itu semua menjadi mukafirat, menghapus dan mengukur dosa dan kesalahan dengan syarat kau meninggalkan dosa-dosa besar. Iya. Kenapa? Dosa besar kita jauhi, dosa yang kecil otomatis hilang, otomatis. Coba kalau orang menjauhi dosa besar, diri dengan istighfar, luar biasa kan? Ya, kita menjauhi dosa besar, itu sudah otomatis dosa kecil kita langsung dihapus oleh Allah. Nah, apalagi kita menjauhi dosa besar, diri dengan taubat dan istighfar, bersih kembali. Ini kan benih kembali. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jikalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, zina tinggal, minum khamr tinggal,
korupsi tinggal, makan riba tinggal, semua yang dosa-dosa tinggal semua, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecilmu, kata Allah. Setelah dosa-dosa ditinggalkan, dosa dihapuskan, maka ujungnya apa? Kami akan masukkan ke tempat yang tinggi, itu surga. Ya sudah jelas kan? Berarti kan nggak ada dosa. Dosa besar dia jauhi, otomatis dosa kecilnya terhapus kan? Ya sudah, maka kami akan masukkan kalian ke surga karena bersih sudah. Ya, menjauhi dosa besar. Dosa besar itu dosa yang ada ancamannya. Kalau untuk membedakan apa sih beda dosa kecil yang besar? Kalau dosa besar itu dosa yang ada hukum hadnya, ada ancaman hukum had. Minum khamar kan dicambuk ya 100 kali atau 80 kali dicambuk. Itu hukuman bagi orang minum khamar kalau di negeri Islam. Ya, cambuk. Ya. Kalau laki-laki zina, kalau belum nikah dicambuk juga 100 kali dan dimarginalkan 1 tahun di penjara, diasingkan. Itu kalau belum pernah nikah. Tapi kalau sudah nikah dirajam sampai mati. Lempar batu ukuran sedang sampai mati. Tapi negara Islam ya, kita belum boleh makan di sini. Ya, nanti kena HAM, ya, kena HAM, asasi manusia. Ya. Nah, itu HAM. Makanya hukumnya besar, dosanya dosa besar. Ya. Nah, itu dosa besar. Kalau tak ada ancaman-ancamannya, itu masuk dosa kecil. Zinanya dosa besar, liriknya cewek dosa kecil. Paham? Kalau gitu lirik terus jangan. Sebab kalau kamu lirik terus 1 hari 30, lirik cewek 30 berarti 1 hari 30. Kalau 1 bulan berapa? 30 kali 30. 100, yang 9 bulan ya. Saya 900 ya. Wah, kayak dari gede, jangan melekkan dosa kecil. Dosa kecil itu digede jadi karena 3. Dosa kecil, saya ulang dulu Bapak. Dosa kecil itu bisa jadi gede karena 3 ini. Asalnya kecil ya, tapi karena 3 ini bisa jadi 1. Tahkir, suka diremehkan tadi. Ya diremehkan, cuma ngeliat cewek nggak apa-apa lah. Cuma dosa kecil karena abadi. Tapi terus nyalain cewek terus. Awalnya di depan kokwe, kalau sholat duhur nongkrong di depan masjid, cewek apa? Pentas tentu 10 cewek lumayan, berasal 10 cewek, bermari 10 cewek itu 30. Cite 30, tambah 30 kali sudah banyak, maka nggak boleh meremehkan. Kalau para salaf itu, kau jangan memandang kecilnya dosa, tapi pandanglah siapa yang kau maksiati. Sama kita dosa kecil atau besar, yang kita maksiati Allah yang maha besar. Dipandang bukan kecilnya dosa, tapi besarnya dosa yang kita maksiati. Iya, itu dosa kecil ya, yang tidak ada ancaman-ancaman. Kalau ada ancamannya, itu dosa besar. Riba dosa besar. Ancamannya apa? Diperangi sama Allah. Diancam dengan di alam kubur nanti akan dimasukkan ke sungai darah. Orang yang lintah darah, itu nanti siksanya di alam kubur itu dimandikan ke sungai darah. Di pinggir-pinggirnya para malaikat menjaganya. Tiap kali mau mentas dari sungai darah dilempar kembali oleh malaikat. Bayangkan sungai darah, ngeri, anjir baunya. Sebagai balasan cicunya sial lintah darah. Jadi, nah, bagi perang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tinggalkan semua. Nah, kalau dengan kita meninggalkan dosa besar tadi, maka dosa kecil kita akan hilang. Jadi, atau dosa besar itu tandai dengan adanya laknat. Kalau Allah melaknat, nah itu dosa besar. Seperti misalkan, la'anallah ar-rashi wal murtashi. Nabi katakan Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Sokok menyuap. Ar-rashi itu yang menyuap, murtashi yang disuap. Pak, kau tanda tangan ini satu rumah mewah. Gimana? Oke, nah, ini yang tanda tangan dan yang minta ditandatangani itu namanya Roshi wal Murtashi. Maka jangan namakan anak Roshi, karena artinya itu nyuap. Nanti doakan anaknya supaya tukang suap. Dari Roshi, pakai shin ya Roshi, bukan pakai sin. Beda kalau Roshi sama Roshi beda. Bahasa Arab itu beda pelafatan, beda arti. Makanya hati-hati. Kasih oleh orang Arab duit sukron,
malah tabur. Duh, kayak kan saya terima kasih kalau ditabur. Bacanya bukan pakai shin kan, syukron, dia pakai sin tipis, syukron. Kalau syukron itu mabuk, sakal mabuk kan, dia nggak syukron terima kasih, tapi dia pakai sin syukron. Dikasih orang malah mabuk-mabuk kayak ditutup sama orang Arab. Salah melafalkan, artinya keliru. Iya. Maka dia kalau membaca Al-Quran, ada orang yang sok-sok fasik, malah keliru juga. Ya, kan. Wa ammasaila fala tanhar. Wa ammasaila fala tanhar. Tapi karena biar dikatakan fasik, bacanya wa ammasaila fala tanhar, pakai hak. Tanhar biar keren. Kalau tanhar itu artinya jangan kau bentak. Terhadap orang-orang yang minta kamu jangan bentak. Kalau kau punya kau beli, kalau tidak kau biarkan, jangan kau bentak-bentak. Jangan. Ini bacanya pakai hak. Tanhar artinya terhadap orang-orang yang minta jangan kau sembelih. Nahar itu kan penyembelih ya, hari nakar, hari penyembelihan. Salah hak jadi hak artinya sudah maka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, alam, dia pakai alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala penyakit. Alam itu artinya penyakit. Kalau alam pakai ain, alam semesta. Kalau alam itu penyakit, maka lebih ringan dia pakai ain. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malah lebih ringan daripada pakai alif. Ya. Kesalahannya. Maka jangan berubah huruf, ya. Jangan berubah huruf. Nah, berubah huruf bisa rusak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang memanjakan. Ini akbar dibaca akbar artinya sudah jadi berubah. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Orang ini bacanya Allah. Artinya apakah Allah Maha Besar? Jangan pindah mau ini imamnya ragu ini. Apakah Allah Maha Besar? Karena dia panjangkan alifnya. Allahu Akbar. Apakah Allah besar? Maksudnya tidak besar apa orang? Kok kau sendiri ragu dengan kebesaran Allah Ta'ala? Ya, ini diperbaiki saja. Nah, ya, jadi kalau ada laknat, ya, ada juga la'anallah man ghayara manara al. Nabi katakan Allah melaknat orang yang berubah batas tanah. Batas ikan. Tanah saya begini dia nyuri. Kalau orang dulu nyuri kalengan, makanya kalengan ini cocok ya, atau tutur gitu. Itu namanya orang yang mencuri batas tanah, itu juga mendapatkan laknat. Besok di sisa dia akan pikul tanah yang dicuri. Enggak besok kalau di akhirat Bapak Ibu lihat orang pikul tanah, itu dulu suka nyuri tanah orang. Ya, nah itu juga dilaknat. Nah, juga dosa besar adalah membantu perbuatan kebidahan dan mendanai atau memanfaatkan fasilitas yang acara bidah atau pelaku bidah. Rasulullah mengatakan, "Man awa muhditsan fa'alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfan wala adla." Barang siapa yang awa muhditsan, membantu pelaku bidah atau acara bidah atau pelakunya, dia bantu, dia fasilitasi, dia danai, dia sponsori gitu ya acara kebidahan, maka alaihi laknatullah, atasnya laknat Allah, laknat malaikat dan manusia semuanya, dan tidak akan diterima kebaikan tadi dalam membantu kebidahan tadi sedikit pun insyaallah. Jadi nggak dapat pahala, malah dapat laknat. Maka hati-hati bapak-bapak yang suka bersedekah, jangan asal menyalurkan sedekah. Ya, tapi dilihat kalau masjid dilihat bagaimana masjidnya ini makmur tidak. Kajian-kajian sunnah tidak, jangan asal bantu. Sebab nanti tidak semua masjid begitu ya. Dalam masjid itu pengajiannya cuma setahun 3 kali, nuzulul Quran, Isra Mi'raj dan Maulud dan saja. Tidak ada pengajian di sini cuma seperti itu. Tak usah disalurkan di sini. Nanti tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Ya, jadi makanya orang harus cerdas, khususnya dalam membelanjakan harta. Sebuah harta itu pertanyaannya 2 di akhirat. Ya, Rasulullah mengatakan la tazulu qadam 'abdi hatta yas'ala an umri fi ma afna
wal mali min aina iktasaba wa bima anfaqa wal ilmi fima fa'al wa jismi fima bala. Tidaklah bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat, tidak bisa kemana-mana, terpatri sampai dia ditanya tentang 4 hal. Pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Jadi pertanyaan umur dulu sudah panjang jawabannya. Umurnya 60 tahun misalnya, habisnya untuk apa ditanya oleh Allah. Yang kedua tentang hartanya, 2 min aina iktasaba wa fima anfaqa. 2 pertanyaan. Kalau hartanya 2, dari mana dia dapat, terus kemana dia belanjakan. Manusia macam-macam. Ada orang dapatnya bagus, halal. Kalau dia seorang penjual juga halal, nggak nipu, jual beli dengan jujur ya. Tapi keluarnya tidak baik. Ada orang caranya haram, caranya sah-sah, pokoknya asal dapat saja. Tapi keluarnya baik, punya dalil, biar impas katanya. Saya dapatnya haram, tapi kan saya sedekah. Kalau sedekah kan kata Pak Ustadz dikalikan 10 sampai 700, Pak Ustadz lebih leres. Nah kalau saya berbuat dosa kan cuma 1 unggih leres. Jadi aku nyolong pisan, bersedekah sekali kan saya masih bagi songo ya, karena satu sedekah 10 sampai 700 pahalanya. Kalau satu dosa kan cuma 1. Iya betul itu. Tapi jadi kan tidak dapat lagi. Ya, itu pernah terjadi di masa Abu Hanifah. Abu Hanifah pernah lihat pemuda nyuri buah dari jauh gitu. Itu ada yang kenapa dia curi? Tapi karena dia seorang imam ya, dia berbaik sangka. Mungkin dia darurat. Kalau nggak nyuri dia mati. Kalau nggak nyuri dia mati. Boleh nyuri Pak. Kalau dia nggak makan mati, ya, dia boleh nyuri beras. Sekedar untuk bisa menyambung hidup. Itu tidak apa-apa. Sebab nyawa lebih harus dimuliakan, dijaga. Maka dia berbaik sangka, barangkali dia darurat ya. Tapi setelah coba dekat, buah-buah yang dicuri itu dibagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang tua jumbo. Wah ini berarti tidak darurat. Ternyata buah yang dicuri dibagikan kepada orang-orang fakir. Kita kurang beliau, kenapa kalau seperti itu? Itu tadi caranya. Kan bukankah kalau kita berbuat 1 dosa, Allah hanya catat 1, kalau berbuat kebajikan dia dikalikan 10, iya benar. Dan maka dia tadi pakai ilmu itu. 1 berbuat dosa, dia berbuat kebaikan, dapat 10, dia masih punya sisa kebaikan 9. Tapi dia lupa dia berhadapan dengan siapa? Dia berhadapan dengan imam yang tidak sembarangan. Maka cukup dibantah dengan 1 hadis, membungkam itu orang anak muda tadi. Iya, tapi ingat Rasulullah bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sedekah itu dari hasil yang tidak baik. Jadi mencuri maka Allah tidak akan terima sedekah itu dan dosanya sudah pasti. Nah, jadi lihat ya. Maka harta pertanyaan 2. Dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Yang paling bagus dia dapat dengan cara yang halal, dia belanjakan di atas yang baik. Yang halal. Nah, belanjakan kepada keluarga. Oh itu pahala yang paling besar. Jadi Bapak saya ingatkan, karena kita sering nggak niat ya. Jadi kalau kita kasih uang belanjaan ibu, istri, anak kita itu ingatkan itu untuk memberi bersedekah itu pahala yang paling besar untuk keluarga itu. Ya. Jangan merasa ketika kita kasih uang fakir miskin merasa sedekah, ketika kita kasih uang belanja istri nggak merasa sedekah, ini salah besar. Keliru. Justru sedekah yang paling besar itu sedekah kita kepada keluarga dulu, itu yang harus diutamakan. Kata Nabi, wabda liman ta'ul. Mulailah dari apa yang menjadi tanggungan makanan. Mulainya siapa? Siapa yang jadi tanggungan makan kita? Anak kita. Jadi setiap bapak kasih uang mereka itu bapak sedekah. Innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ila ujita 'alaik hatta la taj'alu fi imra'atik. Tidaklah seorang suami memberikan nafkah dengan satu nafkah, tapi pakai syarat. Syaratnya apa? Dia ingin mencari ridho Allah. Ampun nyari ridho istri. Salah nih, ampun nyari kita ambil belanja, cari ridho istri. Apa sih diharapkan dari istri? Carilah ridho Allah supaya gak kecewa. Kadang-kadang orang kasih uang istri itu cari ridho istri. Ini kasih dah, kalau mau banget ya. Besok kasih lagi deh. Kalau betul, iya deh. Ini kasih lagi deh. Rezeki baru banyak. Masya Allah bapak. Terima kasih sekali ya deh. Besok saya boleh izin nikah nih. Tentang ini gue izin nikah.
Cari ridhonya apa? Istri keluar bojone tak izin. Rasa izin iki ambil ora nggih nggih. Asal ngono Bu. Mboten nggih? Oh, mboten. Masa mboten saya izin Pak Kiai yang menikah harus saya izin nggih. Izin mesti ra oleh nggih lho. Oleh ora, mboten oleh. Asal Bu. Mboten itu. Mboten saya izin nggih Bu nggih. Jelas ya? Jadi istri anak itu sedekah yang paling afdol ya. Makanya Nabi katakan kafa bil mar'i isman an yudai man yakut. Cukuplah seorang suami divonis dosa kalau dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungan makannya. Divonis dosa loh kata Nabi. Bukan kata saya Nabi. Cukup seorang suami divonis dosa ketika dia menelantarkan orang yang menjadi telantarkan. Digalung terus, digalung terus, bagas. Ya. Nah, jangan dosa. Ya. Bahkan Nabi kita mengatakan dinar anfaqta fi sabilillah, dinar anfaqta ala raqabah, dinar tasaddaqta ala fuqara, dinar anfaqta ala fakir, ala fakir, wa dinar anfaqta ala ahli, fa a'dullah ajr, dinar anfaqta ala ahli. Mata uang yang kau belanjakan untuk fisabilillah, mata uang yang kau belanjakan untuk bebaskan budak, ini yang besar semua. Mata uang yang kau sedekahkan kepada orang-orang yatim, anak-anak abad, orang-orang fakir, dan mata uang yang kau belanjakan kepada keluargamu, maka yang paling besarnya adalah mata uang yang kau belanjakan kepada keluarga. Itu dulu, ya. Baru ada sisa, ya, dan lebih pada pokok, pada masakin, kepada tetangga itu setelah ada kelebihan. Kalau masih kapasitasnya masih pas-pasan, maka yang harus kita belanjakan dulu kepada istri dan anak kita. Itu yang terpenting. Jangan sampai nanti di luar kenal dermawan, tapi di rumah dikenal pedih. Jangan sampai terjadi. Kenapa? Ini banyak Pak. Kenapa? Karena orang kalau belanjakan harta di luar itu gampang terkenal, banyak dilihat orang. Tapi kalau membelanjakan anak itu nggak terkenal ya. Kasih istri nggak terkenal kan? Tapi kalau kasih istri orang lain terkenal nggak? Terkenal ya? Nah, makanya ikhlas itu kalau orang belanjakan keluarga itu ikhlas karena nggak akan terkenal semua keluarga dia. Nah itu yang harus kita kedepankan ya. Jangan sampai nanti diumumkan bapak pula, masya Allah telah menyumbang masjid Al-Falah ini sekian juta, masya Allah, semoga Allah terima ini bapak sangat dermawan. Istrinya gitu ya. Ada juga bapak ini masya Allah kenal dengan lemah lembut, tutur katanya sangat sopan, bagus sekali tawadhu. Istrinya nengok ngacat duwe isi terus ya nengok singo tapi keluar lemah lembut. Keluar masya Allah ibu dari mana ibu? Kalau bujuni mau liyo lemah lembut, kalau bujuni dewi lemah kasar ya. Awali segala kebaikan dari itu yang paling kalau jenengan di mata ini baik pun mesti jenengan baik. Sebab apa? Sebab kan nggak bisa basa-basi. Jenengan sama istri bisa basa-basi nggak? Nggak bisa. Ya balik ketemu. Kalau dengan saya bisa, saya dengan jenengan juga bisa. Jangan ketemu saya, gimana Ustaz? Kabar ibu? Bagus kan? Insya Allah lemah lembut, saya juga lemah lembut. Cuma sebentar. Tapi kalau sama istri bedino ketemu. Ya, kalau ketemu orang lain mau berbuat agak sedikit kasar saja dia tahan. Tapi kalau di rumah, darah ngentot itu ramet dia. Istrinya dikai pun coba mau di luar mau ketemu tahan. Tapi kalau di rumah bujurnya udah ide lumayan udah nggak sudah lagi malu-malu kan oke. Kalau di rumah nggak malu-malu lagi mau buang garpu nggak sopan bujurnya dia supaya gitu sudah lah ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita dan para warahmatullahi wabarakatuh.